Oke, baik semuanya. Ada Wahib, ada kakak Astos yang lain, siapa ini? Raihan, mungkin nanti yang lain akan gabung, dan semuanya mahasiswa. Kak Lia Bu Lia yang ada di Madura, ya. Raihan yang ada di pulau yang berbeda, dan kalian semua yang mungkin ada di mana-mana. Kita bertemu ini sekarang sudah 106 yang lain mudah-mudahan segera join. Kita akan segera mulai, ya. Kuliah kita hari ini. Kita akan bahas satu soal kuis nanti ya, Bu Lia, ya, supaya menjadi pelajaran ke depannya, gitu. Ya, supaya menjadi lebih seksama ketika membaca soal. Dan surprise, Bu Lia, yang nilainya tinggi itu cukup banyak ya. Di atas 90 itu ada beberapa itu. Ada David, ada Imam, ada Gunawan, ada Zahra, nilainya di atas 90. Dan soal ini sudah saya cobakan ke dosen gitu ya, dan dosen yang mengerjakan mengatakan ini soalnya sangat bagus karena tidak hanya menguji hafalan, ini nggak ada hafalan sama sekali gitu ya. Jadi hafalannya emang, tapi intinya tidak dihafal. Oke, baik. Semuanya semangat pagi. Kalian semua baik-baik. Apa suara Bu Kasia bisa didengar? Jelas, Bu. Baik, Bu, terdengar. Bisa, Bu. Oke. Kita mulai ya. Hari ini kita cukup seru ya. Di grup sudah cukup seru ya, Bu Lia. Jadi yang sudah dibahas di grup saya asumsikan mahasiswa sudah paham ya, hal-hal elementer seperti jumlahan, mengalikan, kemudian transpose gitu. Itu hal yang mudah-mudahan semua sudah paham. Nah, kita akan fokus pada yang mahasiswa sering salah, yang lemahnya mahasiswa di mana untuk hal yang aljabar matriksnya. Kemudian kita juga akan bahas hal yang baru ya. Kita akan melihat kesaktian dari OBE ya. Kemarin OBE kita gunakan untuk menyelesaikan SPL. Kali ini OBE akan kita gunakan untuk menentukan inverse matrix. Minggu depan kita akan menggunakan OBE untuk mencari determinan. Berhenti? Tidak. Nanti kita akan menggunakan OBE untuk apa coba? Untuk menemukan MPR-nya sebuah himpunan. MPR itu isinya perwakilan. Karena kita menghitung perwakilan dari sebuah himpunan yang disebut sebagai ruang vektor. Ya, nanti di bab 6 ya, masuk bab 6 bab 5 akhir ya. Dan masih ada kegunaan lain. Jadi OBE itu luar biasa dan kita akan gunakan hari ini untuk menentukan inverse matrix. Ya. Jadi ada hal yang sudah kamu pahami, ada hal baru yang akan kita pahami dan kita pelajari juga, dan ada hal yang kamu paham tapi mahasiswa sering terpleset karena mungkin kurang seksama atau secara teknis notasi itu memang menjadi kelemahan mahasiswa non matematis ya. Kalau mahasiswa matematik itu biasanya mereka strong di notasi ya, notasi matematisnya. Nah, untuk mahasiswa teknik, ilmu komputer itu biasanya itu agak lemah di situ. Padahal itu diperlukan ya, diperlukan sekali. Nanti kalau kamu belajar kriptografi, kamu belajar awal-awal dari data science, itu akan banyak sekali berurusan dengan notasi matematis. Jadi kita perlu memahami bagaimana kita menyajikan sebuah aljabar secara matematis. Oke, kita akan mulai sekarang. Buka siap, mau share screen dan mulai dengan hal yang sangat sederhana. Ya. Kita mulai dengan aljabar matriks. Kuliah sudah sarapan? Alhamdulillah sudah, Bu. Sudah ya, sudah sarapan. Kalau Kali Raihan harus sudah sarapan. Ya. Kalau Raihan sudah jam 9, mestinya udah harus mulai snack nih ya. Raihan ada di
Indonesia bagian tengah. Yang Indonesia bagian timur udah jam 10-an, jadi sudah dekat dengan makan siang. Ya, apakah sudah kelihatan? Jelas, Bu. Sudah kelihatan ya. Sekarang kita akan mulai dengan yang pertama. Kemarin ada soal yang mirip seperti ini ya. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu bagaimana sifat dari matriks itu bisa menceritakan tentang SPL. Ya. Ya. Kemarin ada soal yang kurang lebih intinya seperti ini. Ada SPL dalam bentuk matriks augmented, ya, matriksnya matriks augmented. Kemudian SPL tersebut direduksi menjadi matriks identitas. Ya. Ada beberapa pilihan. Nah, pilihan yang benar harusnya seperti apa? Ada satu solusi tunggal, ada tak banyak solusi, ada tidak konsisten, ada yang tidak bisa ditentukan. Jawabannya apa? Jadi ada matriks augmented A. A ini direduksi ya dengan OBE berkali-kali sehingga diperoleh matriks identitas. Bagaimana dengan SPL tersebut? Apa kesimpulannya tentang SPL? Ada yang bisa jawab? Pilihannya konsisten dengan satu solusi, tidak konsisten, konsisten dengan tidak banyak solusi, atau tidak bisa ditentukan solusinya. Konsisten dengan satu solusi, Bu. Konsisten dengan satu solusi, oke, itu tebakan yang bagus dan itu memang menjadi salah satu distraktor. Ya, ingat bahwa A itu matriks augmented, direduksi. Yes, mau dikoreksi kan? Tidak punya solusi karena ada baris ini. Baris 0. Yes, ada baris di paling bawah 000 yang terakhir 1. Ya, jadi jawabnya adalah SPL tidak konsisten. Nah, kalau kalian tidak seksama dalam membaca soal, kamu bisa menjawabnya salah, yaitu dengan satu solusi. Ini untuk kasus berikutnya. Ya, ini soal yang nomor 1. Sekarang soal nomor 2. Nih, ini tidak ada di kuis. Soal nomor 2 saya make up sendiri pagi ini. SPL homogen A dalam bentuk matriks augmented, ya, augmented ini, direduksi menjadi matriks identitas. Bagaimana solusinya? Atau ada komentar? David, ada komentar? Kalau SPL homogen A matriks augmented-nya direduksi jadi identitas, sepertinya ada kesalahan, Bu. Yes, tepat sekali. Pasti ada kesalahan. Karena kalau matriks augmented dari suatu SPL homogen, itu pasti kolom terakhirnya direduksi atau tidak. Kolom terakhirnya pasti 0. Pasti seperti ini. Jadi tidak mungkin nanti bentuknya matriks identitas. Gitu. Nah, ini juga perlu keseksamaan dalam membaca sebenarnya. Kalau kamu salah membaca, salah interpretasi, nanti akan salah pada pilihan. Dan pilihan distraktor itu sudah dipikir, kalau kamu salah ini, kamu pilih ini. Kalau kamu salah ini, kamu pilih ini. Kalau kamu salah ini, kamu pilih ini. Gitu. Jadi distraktor itu dibuat dengan seksama juga. Distraktor itu pilihan yang tidak tepat. Gitu. Ya. Jadi kalau seperti ini soalnya yang salah. Karena kalau SPL mungkin A adalah matriks augmented direduksi, tidak mungkin menjadi matriks identitas ya. Karena kolom terakhir itu kolom 0 dan kalau direduksi dia akan tetap. Oke, lanjut sekarang. Ini soal bentuk kedua. A-nya bukan matriks augmented, tapi matriksnya AX sama dengan B. Gitu ya. Ya. Jadi yang direduksi ini adalah matriks identitasnya menjadi I. Yang menjadi I adalah matriks identitas.
Tapi ketika mereduksi, semua direduksi menjadi ini. Ya. Jadi A aksen ini direduksi menjadi I. Ya. Jadi A aksen itu sama dengan identitas. Nah, kasusnya seperti ini. Nah, kalau kasusnya seperti ini, maka bagaimana solusinya? Tepat satu, Bu. Yes, tepat satu solusi. X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 9. Gitu. Ya. Jadi dibaca betul gitu. Apa yang direduksi menjadi matriks identitas? Kalau yang menjadi identitas adalah matriks koefisien, ya di sini dalam hal ini matriks koefisien menjadi matriks identitas, tidak peduli apapun yang di belakang pasti solusinya tunggal. Gitu ya. Jadi solusi tunggal. Bagaimana kalau SPL tersebut SPL homogen? Hanya direduksi menjadi I, ya ini matriks identitas, dan SPL-nya homogen itu kolom terakhir 0 semua. Gimana solusinya? Hanya ada solusi trivialnya, Bu. Hanya ada solusi trivial saja, ya, tunggal, yaitu trivial saja. Sajanya saya tulis. Oh, ditulis sampai huruf besar, iya. Karena semua SPL homogen itu mempunyai solusi trivial. Kalau tunggal berarti trivial saja. Kalau tak hingga banyak, ada tak hingga banyak solusi. Salah satunya trivial. Gitu ya. Jadi harus kata sajanya di sini itu penting untuk menunjukkan dia satu-satunya. Siapa yang misalnya yang hadir paling awal hari ini? Francis saja gitu misalnya. Berarti Francis yang hadir terakhir nggak ada yang lain. Tapi kalau ada Francis nggak ada saja. Itu mungkin di sana ada Agus, ada misalnya Kevin, ada Jason, ada Hilmi gitu. Tapi kalau ada saja berarti dia sendirian. Paham ya sampai di sini? Dan ini menjadi hal yang sangat penting ya. Ini menjadi teorema. Jika EBTA adalah matriks identitas, ini persamaannya AX sama dengan B, ya dengan A ini adalah matriks koefisien, maka SPL mempunyai tepat satu solusi. Dan kalau dia SPL homogen, maka solusinya trivial saja. Nah, tolong ini dipahami dan dimasukkan, diresapi, ya karena ini nanti akan menjadi landasan untuk teori-teori berikutnya. Gitu ya. Ya, jadi ini ulasan dari salah satu soal kuis, tentu tidak akan dibahas semuanya, karena hari ini kita mempunyai hal yang lebih menarik lagi untuk dibahas, dan kita lebih baik memikirkan kuis yang akan datang ya. Baik, nah sekarang kita review. Ini belum sampai, ini belum ada di buku ya, tapi saya ingin membuka pemikiran kalian supaya kalian menjadi lebih mempunyai kemampuan critical thinking yang lebih. Ini salah satu latihannya. Ya, kita sudah mempunyai 3 penyajian yang kita bahas tentang SPL. Disajikan biasa dengan persamaan matriks AX sama dengan B dan dengan augmented. Kita akan tambah 1. Bonus untuk orang-orang baik kelas A dan B adalah penyajian keempat. Di buku kayaknya nggak ada sampai pembahasan ini. Ya. Dan ini untuk memperluas pengetahuan. Coba sekarang kita latihan. Yang diberikan ini bagaimana menyajikan dalam bentuk biasa? Ya, X1 plus 4, X2 sama dengan 5, kemudian 3, X1 plus 7, X2 sama dengan 0, kemudian 2X1 plus 90 atau 9? 9X2 untuk ngetes saja kamu fokus atau tidak, sama dengan min 10. Min 10? Min 1. Min 1, terima kasih. Jadi harus up ya, semuanya harus up. Baik, nah ini penyajian yang pertama. Penyajian yang kedua adalah dengan persamaan matriks. Nah, persamaan matriks.
Nah, berarti ini bentuknya nanti bentuk umumnya adalah AX sama dengan B, ya. Ini nulisnya X-nya ada strip di atas, B-nya juga strip di atas karena dia sebenarnya matriks, bukan skalar. Kalau X saja atau B saja dengan huruf kecil itu biasanya untuk skalar. Nah, untuk matriks kita strip. Atau kadang-kadang pakai huruf tebal itu, ya, tebal sama dengan B gitu. Tapi susah ya kalau tebal ya. Jadi kita pakai garis di atas atau panah di atas juga boleh. Ini juga boleh. Oke, A-nya apa di sini? A-nya adalah matriks 1, 4, 3, 7, 2, 9 kali X1, X2 sama dengan 5, 0, 1. Nah, ini dengan persamaan matriks dengan ini matriks koefisien, ini matriks augmented. Gitu. Nah, yang ketiga bagaimana ya? Ketiga ya, coba lihat. Ini kan sebenarnya ya, ini kan sebenarnya kalau dikeluarkan bisa nih. Ya. Coba perhatikan dari sini. Ini kan bisa disajikan sebagai X1-nya dikeluarkan gitu ya. Ini 1, 3, 2 ditambah X2-nya dikeluarkan. Oh iya, ini kan perkalian matriks dengan skalar yang sudah ditanyakan kita siap di skor. Ya. Ini 4, 7, 9. Kali X2 sama dengan 5, 6. Ini juga penyajian. Dan ini adalah penyajian yang keempat. Ya. Ini yang dinamakan sebagai penyajian SPL sebagai kombinasi linier kolom-kolom matriks. Nah, yang keempat adalah sebagai kombinasi linier kolom matriks koefisien. Ini matriks koefisiennya, ya, kolom-kolomnya dikalikan dengan skalar. Di sini ini nanti kan isinya skalar, ini koefisien ini kalau sudah diisi dengan solusi, ya, kombinasi linier yang dikeluarkan di sini adalah aminnya. Begitu ya, ini adalah penyajian yang baru untuk SPL. Jadi kita punya 4 cara menyajikan SPL ya. Kalau di SMA dulu kita hanya ini ya. Di minggu pertama kita bahas ini dan hari ini kita lihat yang ini. Apakah ada penyajian lain? Nah, kita lihat nanti ya, tapi untuk hari ini kita cukup 4 penyajian. Ya. Sekarang, nah mahasiswa itu untuk operasi matriks sangat mahir ya. Tapi kadang-kadang akan sulit itu ketika kita berurusan dengan matriksnya ini berapa kali berapa ya? 2000 kali 3000 gitu. Kamu mau nulis satu demi satu, entry demi entry, enggak kan? Per minut enggak kamu menulis satu demi satu matriks 1000 kali 1000. Dan itu kamu kirimkan misalnya ke imam gitu. Imam ini matriks 1000 kali 1000. Gitu. Tentu tidak. Nah, di dalam komunikasi kita ya, di dalam komunikasi matematis untuk matriks, untuk elemen matematis yang lain itu kita menggunakan notasi. Notasi itu mempermudah kita dalam komunikasi. Nah, bagaimana kita mengkomunikasikan notion dari matriks itu seperti apa? Kita pahami dulu. Matriks itu makanan apa sih? Matriks itu elemen matematis. Bilangan juga elemen matematis. Fungsi juga elemen matematis. Nah, matriks itu elemen matematis yang seperti apa? Elemen matematis yang berupa susunan bilangan-bilangan. Yang bilangan-bilangan itu disebut sebagai entry. Ya, jadi ini disebut sebagai entry. Ya, terjemahan dari entry pakai Y, gitu ya. Kemudian susunan itu ada baris-baris, ada baris-baris dan ada kolom-kolom.
Nah, matriks itu menyajikan banyak fenomena alam, ya, gambar disajikan dalam matriks, kemudian sekumpulan data, statistik itu juga disajikan dalam matriks, ya. Kita mempunyai banyak aplikasi tentang matriks ini. Nah, baris ini kalau seperti ini, ya, seperti ini disebut sebagai baris KI. Ini disebut sebagai kolom kecil, itu dilihat dari indeks yang kedua. Kalau baris dilihat dari indeks yang pertama. Ini perjanjian internasional yang harus kita ikuti. Nah, kalau suatu hari kamu ingin dibalik, kamu harus memberitahu. Saya pakai notasi saya sendiri ya, jadi dibalik gitu. Nah, itu tidak umum. Kalau tidak umum harus memberitahu. Tapi kalau tidak ada keterangan apa-apa, indeks pertama menunjukkan baris, indeks kedua menunjukkan kolom. Jadi apa itu AIJ? AIJ ini adalah entry baris ke I kolom ke J. Jadi misalnya A21. A21 adalah entry baris kedua kolom ke 1. Ya. Ini juga kadang ditulisnya seperti ini. Di beberapa buku ditulis seperti ini. Entry ke baris ke I kolom ke J dari matriks A. Tapi yang umum adalah ini dan ini. A-nya dikasih kurung siku. Itu menunjukkan dia elemen dari A pembacanya, ya. Jadi kalau seperti ini bacanya adalah elemen dari A. Yang mana? Baris ke I kolom ke C, dilihat dari indeksnya. Itu. Ya. Jadi kalau menunjuk entry seperti itu. Nah, bagaimana kalau saya menunjukkan matriks? Bagaimana notasi dari matriks? Notasi dari matriks itu ada dua. Bisa ditulis ini, A, seperti ini, atau kita ambil elemen secara umum, kemudian dikasih kurung siku. Jadi, A dapat ditulis seperti ini. A sama dengan kurung siku AIJ. Artinya, matriks A, entry-entry-nya adalah AIJ. Gitu. Ya. Jadi sekarang kalian sudah punya dua notasi yang berbeda. Notasi untuk entry dan notasi untuk matriks. Notasi untuk entry itu bisa huruf kecil seperti ini atau menunjuk matriksnya kurung bulat, kurung biasa, tapi kalau matriks itu kurung siku dengan indeksnya di dalam kurung siku. Kalau entry, indeksnya ada di luar kurung. Gitu ya. Ini harus dipahami. Dan ordo matriks itu M di depan ini menunjukkan banyaknya baris, ini menunjukkan banyaknya kolom. Oke, nah sekarang kalau matriks seperti ini kita langsung praktik ya. A23 itu yang mana? A23. A23 ini bisa ditulis juga dengan A kurung 23 itu adalah elemen baris kedua, kolom ketiga, berarti ini sama dengan 3. Kalau misalnya A33? Nggak ada, Bu. Tidak ada, jangan memaksa kalau tidak ada, karena ordonya itu hanya 2 kali 3. Jadi untuk kasus ini A23 nggak terdefinisi. Ya, jadi indeks itu tidak boleh melampaui ordo. Gitu. Ya, oke, baik. Nah, matriks 0 itu matriks yang semua elemennya 0. Ya. Kemudian matriks identitas itu matriks yang persegi dulu. Ya. Kalau 0, matriks 0 itu ordonya bisa banyak macam-macam, ya, bisa secara umum. Ya, saya tulis M kali N. M kali N secara umum. Nah, kalau matriksnya matriks persegi, itu ordonya harus nano-nano kali nano-nano. Banyaknya baris harus banyaknya kolom sama. Kalau matriks di sini, ini bisa mama kali nano-nano. Ya.
Saya tidak tahu ini meeting will end in 10 minutes, Kuliah. Sudah disiapkankah itunya? Sudah Bu, Halo? saya share dulu ya Ya. intinya linknya. Bentar. Oke, begitu nanti selesai kita ke ke link yang baru di-share oleh Kuliah ya. Nanti Kuliah open itunya ya. Ya, jadi karena ada kendala di skill kita. Oke, jadi bisa diikuti ya. Jadi kalau persegi, kalau identitas harus persegi, kalau matriks 0 boleh apa saja. Ya. Apa sih istimewanya matriks identitas? Ya, identitas itu dia mempunyai fungsi sebagai matriks identitas terhadap perkalian. Ya, karena apa? Matriks identitas I, misalnya 3 kali 3, dikalikan dengan A yang 3 kali 3 juga, ini hasilnya A. Sama seperti 1 kali 10 hasilnya 10. Gitu. Jadi dia merupakan identitas terhadap perkalian. Siapapun kalikan dia itu hasilnya nggak mengubah. Gitu. Ya. Oke, baik. Nah, matriks persegi itu ada yang menarik. Yaitu elemen ada elemen diagonal utama, ada diagonal utama. Selain persegi nggak ada diagonal utama ya. Dan yang ke sana itu tidak ditulis sebagai diagonal tidak utama ya. Jadi jangan menciptakan istilah yang mungkin tidak lazim ya. Ini hanya diagonal utama yang kita definisikan. Dan jumlahan dari elemen diagonal utama itu disebut sebagai trace. Untuk apa trace ini? Trace ini nanti digunakan untuk membuat ukuran dari matriks. Ukuran apa ya? Sudut antara dua matriks itu, panjang matriks. Nanti kita akan bahas itu ya. Jadi trace adalah jumlahan dari elemen diagonal utama. Nah, matriks segitiga ini sudah kalian bahas di forum dengan baik ya. Nah, dalam mendefinisikan matriks segitiga, itu yang disyaratkan itu hanya elemen di luar diagonal utama. Dengarkan baik-baik. Demikian juga matriks diagonal. Tidak ada syarat apapun tentang elemen diagonal utama. Artinya apa? Elemen diagonal utama itu boleh 0, boleh tidak 0. Ya, sekali lagi, membaca syarat sebuah definisi itu penting. Ya. Misalnya apa? Matriks segitiga atas adalah matriks yang semua elemen di bawah diagonal utamanya itu 0 semua. Bagaimana di atas diagonal utamanya? Bebas. Bagaimana yang di dalam diagonal utamanya? Bebas. Sehingga matriks 0 ini masuk apa ini? Segitiga atas atau segitiga bawah atau diagonal? Diagonal Bu kayaknya. Bisa semuanya. Diagonal benar, ya betul. Diagonal benar, matriks segitiga bawah juga benar, ya karena ini elemen di atas diagonal utamanya 0. Segitiga atas juga benar karena ini 0 semua. Diagonal juga benar karena di luar diagonal utamanya 0. Ya, jadi matriks 0 itu ya segitiga atas, segitiga bawah, diagonal. Dan setiap matriks diagonal itu pasti segitiga atas dan segitiga bawah. Ya, jadi harus hati-hati ketika membaca soal. Dan apa itu matriks simetris? Simetris itu kalau matriks dan transposnya sama, gitu ya. Nanti itu ada kaitannya dengan matriks gitu. Dua matriks sama itu ini ordonya harus sama, syarat satu. Yang kedua setiap elemen harus sama. Jadi sama satu aja, ini nggak sama nih, ini dia sudah nggak sama. Jadi samanya matriks itu harus identik. Tidak hanya ordonya saja, tapi juga elemen yang bersesuaian juga harus sama. Ya. Bagaimana mengurangi dan menjumlahkan matriks? Nah ini harus ada notasi sekarang. Coba, kalau saya punya A dan saya punya B, ini ukurannya besar sekali ini ya. Nah, misalnya 2000 kali 19, ini 2000 kali 19. Gimana saya menyajikan penjumlahannya? Tentu kita tidak bisa menuliskan dengan entry-entry-nya, bukan? Tapi dengan notasi. Bagaimana saya menjumlahkan A plus B?
Kalau menggunakan notasi, kita lihat entry dari A plus B-nya itu apa. Itu caranya. Bagaimana kita mendefinisikan A plus B? Semua harus perhatikan di sini. Ya. Jadi A plus B adalah matriks yang entry dari A plus B garis ke I kolom ke J adalah entry dari A garis ke I kolom ke J ditambah entry matriks B baris ke I kolom ke C. Begitu nulisnya. Paham sampai di sini? Atau kalau ini kita tulis sebagai C, maka CIJ dengan huruf kecil sama dengan AIJ plus BIJ. Itu nulis notasinya. Jadi kita tidak perlu menulis keseluruhan matriks, tapi kita nulisnya secara aljabar. I-nya apa? I itu dari 1, 2, dan seterusnya. Misalnya ada M ya, M kali N, C-nya 1, 2, dan seterusnya sampai N untuk matriks dengan ordo M kali N. Cukup seperti ini, dan ini sudah sangat jelas. Kalau pengurangan bagaimana Bu Kasia? Bagaimana mendefinisikan A minus B? A minus B itu siapa ya Bu Kasia? A minus B adalah matriks yang elemen baris ke I, nah sekarang baris ke I kolom ke C dari A min B adalah elemen dari A baris ke I kolom ke C dikurangi elemen matriks B baris ke I kolom ke C, itu nulisnya. Ya, atau kalau misalnya A min B ini adalah D, berarti ditulisnya D, I, J sama dengan A, I, J, min B, I, J. Nah, sekarang perhatikan sekali, perhatikan sangat-sangat. Ini ada penjumlahan, ini ada penjumlahan. Ini menjumlahkan matriks, ini menjumlahkan elemen matriks. Ini kan elemen atau entry matriks, ini entry matriks. Tapi kalau jumlahan di dalam ini adalah jumlahan dari matriks. Jadi kamu harus membiasakan diri dengan beberapa operasi dengan simbol yang sama, tapi yang dioperasikan berbeda. Ya, kalau ini yang dijumlahkan matriks, kalau ini ya, tapi kemudian dikurung menjadi entry-nya. Kalau ini yang dijumlahkan ini adalah bilangan yang merupakan entry-entry-nya. Ya, baik. Mudah-mudahan kalian tidak bingung, dan kalau pelan-pelan seksama, saya yakin kalian tidak ya. Ini sudah, jadi ini kalau ini perkalian dengan skalar, ini mudah sekali. 2B apa ini? 2B di sini 2, ini 4, ini 14, ini min 12, ini 8, ini 18, ini 33 bukan? 22 Ibu. 22, terima kasih, ini 6. Ya, jadi kemarin kan kita punya OBE ya. Ini berapa kali kita melakukan OBE kalau seperti ini? Sebanyak baris ya. Berarti kita melakukan 4 kali OBE dengan baris dikalikan dengan skalar dan skalarnya sama. Jadi mengulangi OBE pada setiap baris. Kalau mengalikan dengan skalar. Di sini kalau perkalian matriks itu langsung semua entry, tapi kalau OBE itu hanya 1 baris. Kalau perkalian matriks semua entry, kalau OBE hanya pada baris. Ya, baik. Nah, kalau notasinya pasti seperti ini. Siapa itu KA? Siapa sih KA kalau A adalah matriks? A adalah matriks K skalar, siapa KA? Kak Wahid boleh minta tolong supaya semua yang ditulis di chat room di copy ya. Nanti saya mau baca satu demi satu. Baik, Bu.
Terima kasih. Oke, menarik ya. Banyak yang kita pelajari. Nah, sekarang kita mau ngomong inverse. Ya. Nah, untuk itu saya perlu share screen berikutnya. Sudah cukup istirahatnya sebentar ya sambil sambil kalian menulis, sambil istirahatnya menulis ya. Ibu, ini ada yang bertanya, Bu. Ada yang raise Ya. hand. Ada Ya, yang raise silakan. hand. Ya, Bu, siapakah? izin bertanya. Ya. Untuk misalkan yang tadi yang A kali B sama dengan B kali C, A kali B sama dengan A kali C, Bu. Itu kalau misalkan A kali B-nya tidak sama dengan 0, apakah tetap B tidak sama dengan C, Bu? Itu nanti kita bahas sesudah ini sebenarnya. AB sama dengan AC. Oh, mohon maaf, kuliah will end in 10 minutes. What will we do? Iya, Bu. Linknya sepertinya yang link ini tuh terbatas 40 menit ya, Bu. Saya coba buka yang baru, di link yang baru. Saya share di chat ya, Bu ya. Oke, mahasiswa supaya ditulis ya. Tadi siapa yang bertanya raise hand? Ramdan, Bu. Oke, nanti saya jawab dengan cepat. Cepat tapi mudah-mudahan kamu ingat terus ya. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Oke, AB sama dengan AC itu belum tentu AB sama dengan C ya. Kecuali pada kasus tertentu. Nah, itu kaitannya dengan inverse matrix. AB sama dengan AC dipastikan sama dengan B sama dengan C ketika A-nya mempunyai inverse, dan nanti kita buktikan. Ya, gitu. Jadi AB sama dengan AC dipastikan B sama dengan C ketika A mempunyai inverse. Dan itu nanti akan menjadi salah satu yang kita buktikan, boleh ya. Jadi kita akan tunda sedikit pembuktiannya ya. Oke. Baik, ya, terima kasih, Bu. Sudah kelihatankah? Sudah, Bu. Oke, sudah. Ini ada beberapa ini ada reminder melulu nih. Jadi membuat panik saja nih. Nah, ini isu yang akan kita bahas ya. Saya harus remove notification. Oke, nah isu penting yang akan kita bahas yang pertama, apa sih artinya dua matriks saling inverse? Kemudian yang kedua, apa ciri-ciri matriks mempunyai atau tidak mempunyai inverse? Kemudian jika mempunyai inverse, bagaimana cara menentukannya? Gitu ya. Dan apakah kalau punya inverse dia tunggal atau tidak? Gitu. Dan bagaimana menentukan solusi SPL dengan menggunakan matriks inverse. Nah, dari yang kelima ini memberikan kita suatu pelajaran bahwa dengan mengetahui sifat-sifat matriks, kita bisa bicara tentang sifat SPL. Jadi itu sebabnya kita memilih menyajikan SPL dengan matriks, karena dengan memahami sifat matriks, kita menjadi lebih paham dari sifat SPL-nya. Gitu. Contohnya misalnya apa? Contohnya begini. Misalnya Jenny itu bersahabat dengan Ramdan, gitu misalnya. Gimana saya bisa tahu sifat-sifatnya Ramdan ya? Karena dia bersahabat dari kecil, ya, dan bersahabat dekat. Nah, saya bisa lihat dari sifat-sifatnya Jenny. Gitu. Jadi itu analoginya. Jadi dengan mengetahui sifat-sifat matriks kita bisa tahu, kita bisa bicara banyak tentang SPL. Ya. Baik, nah kita akan mulai dengan yang lebih sederhana. Yang ini matriks identitas. Mengapa disebut matriks identitas? Kalau ditanya jawabnya apa? Karena dia menjadi elemen identitas untuk perkalian matriks. Ya, karena kalau dia dikalikan dengan I kali A, ordo sama ya, sama dengan A.
karena dia tidak mengubah matriks A dengan terhadap berkali. Jadi kalau disebut identitas itu artinya di sini identitas terhadap berkali. Nah, ini ya, sifatnya tadi. Oke. Kemudian apa artinya A dan B saling invers? A dan B saling invers itu adalah ketika mereka dikalikan, ya, ketika mereka dikalikan hasilnya matriks identitas. Dan notasinya adalah seperti ini. Dua matriks saling invers jika ketika dikalikan itu mereka saling hasilnya sama dengan I. Ya, misalnya apa? Ini A ini adalah A invers dan kalau dikalikan dia sifatnya komutatif. Nah, sifat berkomutatif berlaku antara perkalian matriks dengan inversnya. Tapi secara umum tidak berlaku. Dan kamu tahu cara memperoleh invers dari matriks 2 kali 2, bukan? Ini untuk 3 kali 3. Ini untuk 2 kali 2. Bagaimana menentukan invers matriks? Mudah kalau matriksnya 2 kali 2 kita mempunyai rumus. Tapi masalahnya hidup kita nggak cukup dengan matriks 2 kali 2. Ya, untuk merancang sayap pesawat terbang itu muncul matriks 1000 kali 1000 dan harus mencari invers matriks 1000 kali 1000. Dan yang kita tahu baru 2 kali 2, nggak mencukupi. Jadi kita harus tahu bagaimana mencari invers matriks yang ukurannya besar. Ya. Contohnya ini ya, kalau 2 kali 2 mudah sekali dengan menerapkan. Nah, dari ini mana yang tidak mempunyai invers? Dengan tadi ya, lihat di sebelumnya, rumusnya adalah ini di AD min BC. Ini adalah determinan sebenarnya. Ini sama dengan determinan A. Nah, ini akan menjadi tidak terdefinisi ketika determinan A sama dengan 0. Ya. Ketika determinan A sama dengan 0, maka pembagian oleh 0 itu tidak terdefinisi. Nah, pada saat itulah matriks tidak mempunyai invers. Ya, jadi A tidak mempunyai invers ketika AD min BC sama dengan 0. Atau ketika determinannya sama dengan 0. Kita coba lihat. Ini berapa determinan? Ini tidak 0. Ini determinannya pasti 0. Ada baris 0 kan? Ini determinan 0. Ini determinan 0. Ini determinan 1. Ya. Ini determinannya pasti 0. Ini juga 0. Jadi ini tidak punya invers. Pasti ada kolom 0, ada baris 0, ada baris kelipatan baris yang lain. Ini tidak mempunyai invers karena determinannya 0. Kita tahu bahwa banyak matriks yang tidak mempunyai invers. Ini punya invers. Siapa inversnya? Siapa yang kalau dikalikan matriks identitas hasilnya identitas? Identitas. Jadi matriks identitas mempunyai invers dan inversnya dirinya sendiri. Bagaimana dengan matriks 0 persegi? Tidak mempunyai invers. Karena matriks 0 dikalikan berapapun tidak akan menjadi matriks identitas. Gitu ya. Oke. Nah, matriks yang tidak mempunyai invers itu seperti apa? Matriks yang mempunyai baris 0, yang mempunyai kolom 0, yang ada baris kelipatan skalar baris yang lain, ada kolom kelipatan skalar kolom yang lain ya. Meskipun tidak ada operasi kolom elementer, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ya. Ini bisa mudah ditunjukkan ya kalau kaitannya dengan baris karena bisa ditunjukkan dengan operasi baris elementer. Tapi ini adalah ciri dari matriks yang tidak mempunyai invers. Determinannya sama dengan 0. Kita baca satu-satu. Mempunyai baris 0, mempunyai kolom 0, mempunyai baris kelipatan baris yang lain, mempunyai kolom kelipatan kolom yang lain. Ada baris yang merupakan jumlahan baris yang lain, itu misalnya begini, 1, 2, 3, itu 10, 30, 60, turun ke baris ketiga, misalnya 11, ini 32, ini 63, nah ini tidak punya, karena baris ketiga jumlahan 2 baris sebelumnya. Gitu.
Kemudian ada kolom, kelipatan kolom yang lain. Ini tidak mempunyai invers. Ibu maaf memotong, ini Yep. bentar lagi mati kayaknya Zoom-nya. Oke, berarti tolong di-share di grup ya. Mahasiswa Ya. semua siap dengan link baru yang diberikan Bu Lia ya. Ya. Jadi dan kesimpulannya adalah dan semua 6 matriks tadi kalau direduksi pasti mempunyai baris 0. Ya, pasti mempunyai baris 0 ya. Kalau dia mempunyai kolom 0, ya reduksinya pasti mempunyai baris 0. Kalau ada baris kelipatan baris yang Oke, sudah 133 ya? Ya. Sudah 33 berarti saya share saja. Saya khawatir ada materi penting yang tidak tercakup ya. Saya mungkin akan tunjukkan dulu kali ya. Saya berikan latihan dulu sambil menunggu yang lain. Saya berikan blank page. Oke, kita sambil menunggu yang lain penuh ya. Pertanyaan utamanya adalah begini, saya punya matriks A. Apa cirinya dari bentuk EBT A? Apa cirinya A itu mempunyai invers? A invers ada. Ini pertanyaan utamanya. Bagaimana bentuk EBT dari matriks yang punya invers? Dan bagaimana bentuk EBT kalau B? Bagaimana bentuk EBT dari B di mana B invers tidak ada? Mungkin ada yang mau menduga di sini? Tadi salah satu ciri dari matriks tidak mempunyai invers kalau apa? Mempunyai baris 0. Ya. Dan kita tahu kalau dia matriks persegi, ya, kalau kita punya X itu persegi n kali n, ada dua kemungkinan bentuk EBT-nya. Bentuk EBT yang pertama itu kemungkinan dia matriks identitas. Bentuk yang kedua, dia mempunyai baris 0. Gitu. Kemungkinannya hanya dua. Identitas atau mempunyai baris 0. Identitas itu ketika X invers ada. Dan kalau dia mempunyai baris 0, ya, baris 0 itu pasti determinannya 0, intinya baris 0 ya. Dan ini untuk matriks di mana X invers tidak ada. Ya. Kita tahu bahwa misalnya matriksnya 2 kali 2, bentuk EBT matriks 2 kali 2 itu kayak apa sih? Bisa 2 kali 2 itu bisa kedua-duanya 0 seperti ini ya. Bisa apa lagi? Bisa 1, 0, 0, 0. Ini bisa apa saja sih di sini? Gitu. Bisa 0, 1, 0, 0 gitu ya. Bisa apa ini? 0, 0, 0, 1. Salah. Ya, salahnya apa benar? Benar atau salah? Ini tereduksi atau tidak nih? Salah Bu, baris nolnya di atas. Betul, terima kasih. Nah, kemungkinan yang lain apa ini selain ini? 1, 0, 0 ya. Ini tidak ada baris 0. Ini ada 1 baris 0. Ya. Tidak ada baris yang dengan 1 utama.
Ini ada satu baris dengan satu utama. Yang kedua adalah ini. 1, 0, 0, 1. Jadi ini semua mempunyai baris 0, ini matriks identitas. Dan itu berlaku untuk semua matriks. Kemungkinannya identitas atau dia mempunyai baris 0. Dan kalau dia mempunyai baris 0, determinannya 0, nah invers tidak ada. Ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik. Ya. Jadi A tidak mempunyai invers, EBTA mempunyai baris 0. A mempunyai invers, maka bentuk eselon baris reduksinya adalah matriks identitas. Di mana kita mereduksi matriks menjadi matriks identitas, ya. Dan kalau matriks ini ada matriks istimewa, di mana inversnya sama dengan transposnya. Itu disebut sebagai matriks ortogonal. Determinannya kalau nggak 1 pasti min 1. Ini contohnya ini A, ini B-nya, gitu ya. Ini A transpose itu sama dengan inversnya. Ini B transpose itu sama dengan B inverse. Inilah contoh-contoh matriks ortogonal. Nah, kalau dia menjadi matriks untuk mengolah gambar, maka gambarnya itu panjangnya nggak berubah, sudut juga tidak berubah seperti rotasi. Gitu. Kalau matriksnya ortogonal. Jadi matriks ortogonal adalah matriks yang transposnya sama dengan inversnya. Jadi tidak semua matriks inversnya susah dicari. Ada matriks-matriks yang inversnya udah kelihatan. Matriks identitas, matriks ortogonal, tinggal mencari transposnya. Tapi masalahnya adalah bagaimana kita mengetahui matriks itu ortogonal atau tidak. Ya, nanti kamu bisa. Oke, ini saya skip saja latihan yang mudah ya. Ini harus dipahami ya bahwa perkalian invers itu seperti perkalian transpos tadi, urutannya dibalik. Nah, untuk membuktikan ini kamu harus latihan. Kita tidak ada waktu untuk itu ya. Kita akan fokus pada bagaimana mengembangkan prosedur. Dan invers dari invers itu sama dengan dirinya sendiri, dan invers dari matriks kalau ada dia tunggal. Seperti halnya untuk setiap matriks A, EBT dari A, EBT dari A itu juga tunggal. Kemarin muncul ya, ini di kuis ya. Bentuk tereduksinya itu tunggal. Kalau bentuk eselon baris saja itu bisa macam-macam. Tergantung pada operasi baris yang dipilih. Ya. Nah, ini perpangkatan dari invers ini berlaku seperti pada bilangan. Perhatikan di sini. Nah, kalau K kali A diinverskan, ini sama dengan seperti K kali ini. Dan ini tidak sulit dibuktikan. Ya. Dan kalau A mempunyai invers, maka A pangkat N juga mempunyai invers. Dan sifatnya ini. Ya, jadi sifat 1, 2, 3, 4, 5 ini bukan sifat yang sulit untuk dibuktikan, tapi perlu waktu untuk berlatih. Dan itu saya serahkan ke mahasiswa untuk berlatih sendiri, karena dengan berlatih itu akan menguatkan intuisi. Ya, intuisi matematisnya akan terbangun. Oke, nah sekarang kita bahas matriks elementer yang digunakan untuk mencari invers matriks. Ya, ini materi baru, tolong semuanya fokus. Ya. Kayaknya apa itu matriks elementer ya? Matriks elementer saya langsung saja adalah matriks yang diperoleh, yang dapat diperoleh. Baca definisinya harus hati-hati ya. Dapat diperoleh dari matriks identitas dengan menerapkan tepat 1 kali OBE. Nah, contohnya E1. E1 ini diperoleh dari matriks identitas ya. Dengan cara apa ini? Matriks identitas 4 kali 4, kita ubah menjadi E dengan cara R3 tukar dengan R4. Jadi E1 itu elementer. Bagaimana dengan ini? Ini adalah matriks identitas, itu dilakukan OBE apa? R1 sama dengan R1 ditambah 9R2. 9 kali R2. Oke. Kalau ini bagaimana? Dari I bagaimana memperoleh B2? Ada nggak? 1 loh, 1. Nggak boleh 2.
1 kali operasi baris elementer membuat B2 bisa? Enggak ada, Bu. Minimal 2 masih, Bu. Minimal 2. Apa itu? Tukar baris dan Dikali 4. perkalian baris dengan 4 ya. Bagaimana dengan ini? Bisa 1 kali? Ini minimal 2 kali ya, minimal. Kalau ini ada tukar baris juga, ada perkalian juga ya. Ini juga minimal 2 kali. Nah, mungkin kamu ngomong begini, mungkin Charles akan ngomong gini ke Bu Kasia. Bu Kasia, saya memperoleh E1 ini dengan cara ini saya tukar lagi, saya tukar 3 kali Bu Kasia. Berarti saya 3 kali menerapkan operasi baris elementer. Tukar, gitu ya, 3 kali. Apakah tetap elementer? Tetap, Bu. Tetap. Jadi nggak peduli kamu memperolehnya, terserah, asalkan dia bisa dapat diperoleh dengan 1 kali, dia elementer. Gitu. Meskipun dapat juga diperoleh dengan 10 kali. Tapi kalau 1 kali saja sudah bisa dibuat menjadi matriks itu, maka dia elementer. Berbeda dengan B1 dan B2. Kamu mau apapun ya, Melati mau nangis pun, kamu nggak bisa memperoleh dengan 1 kali itu, bukan? Kamu minimal 2 kali, bukan Melati? Untuk memperoleh itu. Jadi B1, B2 tidak elementer. Ya. Nah, sekarang yang menarik dari matriks elementer, ya berarti ada 3 jenis di sini. Yaitu dengan perkalian, tukar baris dengan perkalian dengan skala. Gitu, ya. Jadi ini contoh-contoh matriks elementer. Nah sekarang, matriks elementer punya invers nggak? Nah ini kita coba-coba ya. Ini misalnya saya kalikan nih. Saya kalikan dengan matriks yang sama. 1, 0, 0. 0, 0, 1, 0, 1, 0. Coba hasilnya apa ini? Kerjakan cepat. Hasilnya? 1 ya. 0, 0 terus 0, 1, 0 terus yang terakhir 0, 0, 1 identitas. Matriks dikalikan matriks hasilnya identitas. Berarti bagaimana ini? Berarti ini adalah E2 invers. Kalau ini coba dikalikan dengan berapa supaya hasilnya identitas? Oke, saya beritahu. Ini 100, 0 seperempat, 0, 1. Coba kalikan hasilnya apa? Coba dicek hasilnya apa? Tolong dikerjakan. Identitas, Bu. Identitas. Kalau begitu ini siapa ini? Si doi ini siapa ini? Si dia ini? E1 invers. Gitu. Kalau ini. Oh, sebelum itu ini saya ubah jadi 40 deh. Ini jadi berapa? Seperempat 40. Ini 140 deh. Ini 140. Mudah kan? Kalau ini 12, ini 1/12. Kalau ini, nah ini harus hati-hati ini. Coba tebak apa ini? Coba kamu kalikan ini. Ini -4, ini 0. Coba hasilnya berapa? Dihitung ya, semuanya hitung ya. Zeta tolong dihitung, Akmal tolong dihitung, Tara tolong dihitung. Hasilnya apakah? Kevin tolong dihitung, Josephine tolong dihitung, Raffi, Zahra tolong dihitung. Hasilnya apa? Jadi matriks identitas, Bu. Matriks identitas. Ada yang lain kah? Ada yang menemukan lain selain identitas? Sudah identitas ya. Oke, berarti ini apa ini, Nak? Apa ini sayang?
Ini Inverse E. dari Inverse. Ya, Inverse. inverse dari E3. Wah, sini saya ganti nih yang lebih sulit nih. Ini seperempat deh. Kan pecahan, mahasiswa nggak suka pecahan. Ini seperempat. Ini berapa nih? -1/4. Min seperempat. Ini supaya lebih susah lagi, 1/14. Di sini? -1/14. Min 1/14. Nah, sekarang kamu udah tahu kalau saya buka siah berikan matriks E, kamu tahu cara mencari E inverse? Mudah atau mudah sekali? Mudah sekali ya. Kalau dia diperoleh dengan tukar baris, inversnya sama dengan dirinya sendiri. Kemudian kalau dengan skalar, inversnya dikalikan dengan skalar kebalikannya. Dan kalau dengan jumlahan, maka inversnya diperoleh dari pengurangan. Pengurangan. Karena negatif ya. Itu ya. Jadi kesimpulannya apa? Setiap matriks elementer mempunyai inverse dan inverse-nya juga elementer. Coba ini E inverse apa? E1 inverse sama dengan 1, 0, 0, 0 berapa ini? Halo? Setengah, Bu. Setengah, Bu. Setengah, 0, 0, 0, 1. Ini elementer atau bukan? Kalau ini diperoleh dari I, ya dengan R2 kali 2, ini diperoleh dari I dengan R2 adalah R2 dikalikan dengan setengah. Ya. Jadi ini juga bisa diperoleh dengan mudah ya. Ini E2-nya inverse itu diperoleh dengan operasi yang sama. Jadi setiap matriks elementer mempunyai inverse dan karena ini hanya satu kali bisa, berarti E inverse elementer banget. Bangetnya pakai S. Banget. Inverse dari matriks elementer adalah elementer banget. Gitu. Dan kamu bisa mencari dengan mudah. Ya. Coba ini lihat. Ya. Kalau ini matriksnya, inverse-nya itu dengan kebalikannya. Kalau ini kalikan 4, ini kalikan dengan 1/4. Kalau ini ditambahkan dengan sekian, ini dikurangi dengan sekian. Itu kalau tukar balik. Sama. Ya. Oke, nah ini fakta ini yang akan kita gunakan untuk mencari inverse matriks. Dan ini harus kebalikannya tadi, kalau kalikan K, kebalikannya kalikan 1/K dan seterusnya. Ini untuk mencari E inverse, ini untuk mencari E. Kalau ini operasi untuk mencari E, ini adalah operasi untuk mencari E inverse. Dan itu yang akan kita gunakan. Oke, siap semuanya untuk menentukan inverse matrix dengan OBE? Insyaallah, Bu. Oke, semua sekarang coba senyum dulu. Semuanya senyum dulu. Karena ini menarik sekali. Ya. Oke, terima kasih Helga untuk jempolnya dan senyumnya. Oke, coba semuanya senyum. Saya ingin melihat senyum. Ya. Oke. Ini. Bu, izin bertanya, Bu. Mohon Ya, maaf. silakan. Mungkin ke slide sebelum-sebelumnya, Bu, yang tadi Yang yang manakah? R2 2 kali R2 itu. Oke, sebentar ya. Saya lihat ke berikut sebelumnya. Yang ini atau sebelumnya lagi? Mohon maaf, Bu, di saya belum gerak. Oh, gitu. Yang R2 tadi. Yang ini kah? Bukan, Bu, yang sebelumnya lagi. Oke. Ini? Iya, Bu. Ini. Yang E1 itu kan bisa R2 dari R2 tambah R2 ya, Bu, ya. Kenapa inverse-nya nggak mengandung min 2, Bu? Apa harus beda baris ya, Bu, ya, kalau ditambahkan? Biar R2 sama dengan? R2 ditambah R2, Bu. R2. Dia kan bisa dari R2 tambah R2, berarti kan inverse-nya mengandung negatif ya, Bu, ya. Apa kalau ditambah tuh harus beda R2 baris gitu, Bu? itu adalah
R2 plus 1 kali R2 gitu ya. Iya, Bu. Ini sebenarnya bisa, ya. Ini sebenarnya bisa. Ya. Tapi nanti di sini ya, di sini nanti menyesuaikan. Bisa tapi tidak lazim. Saya pernah mengatasi hal seperti ini. Seperti misalnya perkalian skalar di sini, skalar kali 10 itu kan sebenarnya sama dengan dia tambah 9 kali itu gitu ya. Iya, Bu. Sama Berarti, kan sebenarnya? iya. Berarti tetap inverse-nya pakai yang perkalian, Bu ya. Jadinya seper something, bukan negatifnya. Yes, dengan Oh. itu. Oke, Bu. Makasih banyak, Bu. Tapi apakah secara teoris tidak bisa melakukan OPS seperti itu? Bisa. Itu bisa dilakukan. Ya. Oh, baik, Bu. Makasih, Bu. Oke, nah sudah senyum semua. Jadi sekarang kita coba lihat di sini ya. Ini faktanya yang menarik ya. Saya melakukan, coba lihat ikuti tugas ya. Ini kayaknya terlalu cepat. Sekarang saya. Nah, sekarang fokus di sini. Matriks identitas saya ubah menjadi elementer dengan melakukan ini. Ini OBE-nya ya. OBE-nya ini saya berikan bintang. Menghasilkan ini. Sekarang saya punya matriks A. A saya kalikan dengan ini. Hasilnya apa ini? Hasilnya adalah matriks yang seperti apa ini coba. Coba kamu kalikan. Hasilnya adalah matriks yang ini 1, 2, 0 gitu. Ini 12, 4, 4, ini 4, 1, 0. Gitu. Ya. Jadi saya mengalihkan A dengan E dari kanan, bukan E-nya bukan di sebelah kiri ya, tapi dari kanan. Hasilnya ini. Sekarang ya, ini sudah ya. Pertama lihat ini, kedua lihat ini. Ya, mengalihkan A dengan E hasilnya ini. Sekarang lihat yang ketiga. Saya punya A, saya terapkan OBE bintang yang persis sama ini, sama ini. Sama, OBE-nya sama. Hasilnya ini. Hasilnya ini persis sama. Sami. Bahasa Jawanya sami. Bahasa Palembangnya samu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah mengalihkan matriks A dengan matriks elementer dari kanan, hasilnya akan sama dengan melakukan operasi baris elementer yang sesuai pada A. Jadi mengalihkan dengan matriks mempunyai efeknya sama. Melakukan OBE dengan mengalihkan dengan matriks elementer yang sesuai, itu efeknya sama. Ini kan hasilnya sama. Oke? Sampai sini paham ya? Mengalihkan A dengan E sama dengan melakukan operasi baris elementer pada A dengan operasi baris elementer yang sama di sini. Oke? Nah, itu yang kita gunakan ya. Oke, contohnya seperti ini. Sekarang kita tukar baris. Kalau A gitu ya. E kali A misalnya, E kali A ini nanti hasilnya ini ya, E kali A adalah hasilnya ini. Nah, E kali A ini juga bisa diperoleh dari apa ini? Dari A dengan menukar baris R1, R3. Ya, jadi hasilnya ini bisa dilakukan dengan perkalian dengan matriks, ini E kali A, bisa juga dilakukan dengan menerapkan OBE pada A. Tapi OBE-nya ini harus sama ya, ini dengan ini harus sama. Gitu. Ya. Jadi menerapkan OBE pada suatu matriks mempunyai efek yang sama dengan mengalihkan dengan matriks. Nah, itu yang akan kita terapkan. Ya.
Contohnya lagi ini sekali lagi. E, kita lakukan ini dengan E kali A, hasilnya sama. Siapa E? E itu matriks elementer yang diperoleh dari I dengan OBE-nya harus sama di sini. Yaitu R1 sama dengan R1 plus 2R2. Ya. Jadi E kali A sama dengan hasilnya langsung menerapkan OBE. Itu. Ya. Oke, baik. Nah, ini bisa kita skip. Kita akan gunakan ini. Ini saya belum hilangkan. Nah, sekarang coba kamu tuliskan semuanya di chat room kesimpulan dari pernyataan yang terakhir tadi. Silahkan dituliskan. Menerapkan 1 kali OBE pada matriks A sama dengan apa tadi? Silahkan, sama dengan melakukan OBE yang bersesuaian pada A. Itu ya, tolong dituliskan karena itu penting. Silahkan dituliskan di chat room. Saya bantu di sini. Menerapkan operasi baris elementer pada A sama dengan mengalihkan A dengan E. Itu yang satu. Fakta penting yang kedua, ini fakta penting yang satu. Fakta penting yang kedua adalah EBT matriks persegi itu kalau nggak matriks identitas adalah matriks dengan baris nol. Ini fakta yang kedua. Kalau A mempunyai inverse, maka EBTA pasti sama dengan matriks identitas. Ini fakta yang ketiga. Dan dari 3 fakta ini kita gunakan untuk menentukan inverse menggunakan OBE. Ya, jadi ini ada 3 fakta penting, tolong dipahami dengan baik. Ya, menerapkan OBE pada A sama dengan mengalihkan A dengan E. EBT matriks persegi itu hanya 2 kemungkinan, identitas atau dengan baris nol. Dan kalau matriks identitas bentuk EBT-nya, maka dia mempunyai inverse. Oke, kita terapkan. Ya. Kita mempunyai matriks yang dia mempunyai inverse. Ya. Jadi asumsinya A inverse ada. Semuanya perhatikan di layar ya. Mohon maaf waktunya lewat sedikit karena banyak break di pertengahan ya. Saya janji tidak lebih dari 10 menit, insya Allah ya. Bagaimana saya mengubah A menjadi EBTA? Ya, ini EBTA. Dengan menerapkan operasi-operasi baris elementer, misalnya OBE 1, OBE 2, yang kedua, OBE 3, dan seterusnya, sampai misalnya OBE yang ke S gitu misalnya. S itu bisa 1000, bisa 100 ya. Perhatikan berapa kali saya menerapkan OBE untuk memperoleh I dari A, ada S kali. Orang lain boleh melakukan dengan jumlah yang berbeda tergantung pemilihan OBE. Nah, sekarang A dengan OBE 1, ya, setiap OBE tadi ini melahirkan matriks elementer, bukan? Kalau saya melakukan OBE 1 pada matriks I, maka saya memperoleh matriks elementer I1. Saya melakukan OBE 2 pada matriks identitas, itu akan memperoleh I2, I3, dan seterusnya. Ya, saya tulis di sini. Jadi siapa itu I1? I1 adalah matriks yang diperoleh dari matriks identitas dengan menerapkan OBE 1. Gitu. OBE I5 berapa? E5. E5 adalah matriks elementer yang diperoleh dari I dengan OBE 5. Nah, ketika saya menerapkan A, OBE 1, ini efeknya sama dengan mengalihkan E1 dengan A. Gitu. Nah, kemudian hasilnya itu saya lakukan OBE 2. Berarti saya mengalihkan ini dengan E2, bukan efeknya.
Berarti ini sama dengan E2, E1. Nah, karena perkalian matriks asosiatif. Gitu ya. Nah, ini dilakukan kemudian OBE3. Melakukan OBE3 pada hasil ini, berarti ini sama dengan E3, E2, E1 kali A. Dan seterusnya sampai dengan OBES, itu berarti ES, min1, dan seterusnya kali E3, E2, E1 kali A. Dan itu hasilnya sama dengan I. Itu ya. Jadi untuk langkah pertama itu sama dengan E1 kali A, hasilnya dilakukan OBE2 berarti mengalihkan dengan E2, kemudian dilakukan OBE3 berarti dikalikan dengan OBE3. Nah, lihat hasil terakhir. Hasil terakhir itu adalah seperti ini. ES-1 dan seterusnya kali E3, E2, E1 kali A sama dengan identitas. Ini apa ini? Perkalian matriks-matriks ini kan hasilnya matriks juga. Dikalikan dengan A hasilnya matriks identitas. Kalau begitu ini apa? Inverse dari A. Ini adalah inverse dari A. Kalau begitu kita bisa memperoleh inverse dari A dengan cara kita mereduksi matriks menjadi identitas. Setiap kali kamu mereduksi matriks, di-record nih matriks elementernya, kemudian kamu kalikan. Seperti ini, maka kamu peroleh matriks identitas. Seru kan? Jadi dengan OBE kita bisa menentukan inverse matriks dan itu berlaku untuk ukuran berapapun. Tidak hanya 2 kali 2. Gitu. Repot ya, setiap kali kita melakukan OBE harus menentukan operasi baris elementer. Memang nggak ada yang lebih simpel ya. Tapi dari sini udah tahu ya kalian ya, gimana cara memperoleh matriks inverse dari A? Prosedurnya langkah 1 bersyukur, langkah 2 reduksi A menjadi I, catat semua OBE dan matriks elementernya, kemudian dikalikan, diperoleh. Gitu ya. Oke, nah sekarang sekali lagi A menjadi I begitu tadi ya, saya langsung saja tadi itu berarti ya A direduksi, I ini sama dengan apa tadi? Ternyata ini sama dengan IES. ES-1 dan seterusnya E3, E2, E1 kali A sama dengan I. Pertanyaannya adalah kalau ini A-nya itu saya ganti dengan matriks identitas. Kalau ini saya ganti dengan matriks identitas, ininya tidak berubah. Kalau saya ganti dengan matriks identitas, ini tidak berubah, berarti ini akan saya peroleh apa ini? ES, ES-1, dan seterusnya E3, E2, E1, kali matriks identitas, karena ini tadi adalah matriks A inverse, maka ini hasilnya adalah A inverse. Jadi kalau OBE yang sama dilakukan pada I, maka hasilnya di sini adalah A inverse. Kalau begitu idenya begini, kita nggak usah peduli E1, E2-nya bagaimana, tapi kita reduksi bersama-sama antara A dan I. Kapan berhenti? Ketika A sudah berubah menjadi matriks identitas, dan pada saat itulah I akan berubah menjadi inverse. Jadi sekarang yang kita reduksi ini. Yang kita reduksi adalah matriks ini. Matriks ini. Kita sandingkan A dan I, kemudian direduksi bersama-sama. Ya, kalau tadi OBE1 sampai OBES, kita lakukan sekarang. OBE1 sampai OBES,
itu dilakukan pada matriks yang kalau ini N kali N, ini berarti N kali 2N. Karena A dan I disandingkan. Dan ini nanti akan berubah menjadi I A inverse. Ketika A sudah menjadi matriks identitas, pada saat itulah I ini akan berubah menjadi A inverse. Itulah prosedurnya. Supaya mudah kita lihat contohnya. Contohnya ini keterangan tadi ya, dengan OBE itu berarti ini sama dengan A inverse, dan kalau ini dilakukan OBE yang persis sama dengan ini, maka nanti akan diperoleh matriks yang matriks pertamanya perubahan dari A menjadi I berhenti. Jadi stopping point-nya apa? Algoritma kan harus ada stopping point. Stopping point-nya adalah ketika A sudah berubah jadi I. Dan I pada saat yang sama I berubah jadi A inverse. Gitu, ya. Oke, nanti ini bisa dibaca dengan seksama. Ya, jadi bentuk matriks ini prosedurnya ini prosedur yang kedua ini, ya. Ini langkah kedua. Ini langkah ketiga, langkah yang satu bersyukur. Bersyukur penting supaya kalian tetap bahagia. Semuanya masih bahagia ya. Oke, jadi ini prosedurnya seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Nah, A dan I jadikan satu ini. Kemudian direduksi ya. Direduksi terus. Berhentinya kapan? Berhentinya adalah ketika ini sudah jadi matriks identitas. Ya. Identitas. Pada saat itu, maka ini berubah menjadi A inverse. Inilah A inverse. Itu caranya. Mudah atau mudah sekali? Atau sangat mudah? Insya Allah, Bu. Insya Allah ya. Ini perlu latihan aja sih ya. Supaya lebih paham, kamu bisa berlatih. Berlatih itu memperkuat itu apa? Memperkuat intuisi. Sekarang saya di PBK sedang mengajar tentang perkembangan otak. Ya, otak itu akan berkembang dengan sinops yang lebih kaya dan lebih tebal ketika dia dilatih dengan persoalan-persoalan. Demikian juga di matematika, kalau kamu banyak berlatih dan banyak terpapar dengan permasalahan mengerjakan, maka intuisinya akan kuat di situ, ya, dan juga keterampilan problem solving-nya juga akan meningkat. Dan itu secara keseluruhan matematika tidak untuk matematika ya. Matematika itu untuk perilaku kita, untuk sebagai sarana untuk intellectual sport. Ya, sportnya intelektualitas kita supaya kita secara intelektual kita healthy and fit dan kemampuan berpikir kita itu menjadi lebih baik, lebih tajam. Demikian. Ya, nanti ada banyak ya, A punya inverse jika dan hanya jika A dapat dinyatakan sebagai hasil kali matriks elementer tadi. Ya kan? Kalau dia tidak bisa dikalikan dengan matriks elementer, dia nggak punya inverse. Siapa A tadi? Ya kan tadi begini. ES, ES-1 dan seterusnya E3, E2, E1, A sama dengan I, begitu ya. Ini sama dengan A inverse. Dan kalau ini di inverse hasilnya A. Jadi siapa A? A adalah inverse dari ini semuanya. Tadi sudah tahu bahwa AB inverse itu sama dengan B inverse. A inverse. Jadi kalau ini semua diinverskan, kalau ini diinverse gitu ya, ini diinverse maka hasilnya menjadi E1 inverse kali E2 inverse dan seterusnya ES-1 inverse dan ES inverse. Ini yang dimaksud dengan apa ini? Berarti ini saya hapus ya. A mempunyai inverse. Kalau A mempunyai inverse, maka dia dapat dinyatakan sebagai hasil kali matriks elementer. Karena inverse dari matriks elementer adalah elementer. Itu ya. Baik.
Bagaimana kaitan SPL dengan matriks? Nah, ini nanti tadi menjawab itu. Nah, kalau A ini mempunyai inverse, perhatikan AX sama dengan B SPL-nya. A-nya mempunyai inverse, AX sama dengan B. A-nya mempunyai inverse, ya udah ini kalikan dengan A inverse. Kalau ini ke A inverse, berarti ini juga A inverse. Sehingga diperoleh X sama dengan sesuatu itu kan solusi. Ini kan perkalian matriks biasa ini, AX kali B. Inilah solusinya. Jadi kalau matriks koefisien mempunyai inverse, maka solusinya bisa diperoleh dengan menggunakan inverse matriks. Siapa solusinya? Solusinya tinggal mengalihkan A inverse dengan B. Maka nanti akan diperoleh X1, X2, dan seterusnya, Xn. Sama dengan hasil kalinya ini. A inverse kan N kali N. B kan N kali 1. Hasilnya nanti N kali 1. Berarti nanti bentuknya begini. Ya, ini kita. Nah, inilah solusi. Kan X1 sama dengan ini, X2 sama dengan ini, kan solusi ini. Gitu. Ya, jadi kalau A mempunyai inverse dan A matriks koefisien, maka solusinya bisa ditentukan dengan mudah, yaitu mengalihkan antara A inverse dengan B. Gitu. Ya. Ini buktinya tadi. Mudah ya, contohnya ini. Misalnya SPL-nya seperti ini A-nya A punya inverse. Siapa solusinya? Ya solusinya X sama dengan A inverse B. Inilah solusinya. A sama dengan 2, dan ini kan X itu sama dengan apa yang saya tulis di sini. X ini adalah AB. Berarti A sama dengan 2, dan B sama dengan 5. Gitu. Ya. Oke. Nah, ini bisa buat latihan ya. Oke, caranya tentukan inverse-nya dari matriks ini, kemudian dikalikan. Ya, nanti kita upload dan kamu bisa berlatih di sini. Oke, nanti ini kita bahas di forum diskusi. Apakah sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan kan? Nah, mudah-mudahan mahasiswa paham dengan baik ya semua yang kita bahas hari ini. Kalau saya masih agak blur, Bu Kasia, nggak apa-apa. Kita bisa perdalam dengan berdiskusi di forum diskusi. Bu Kasia sudah siapkan pertanyaannya dan kalian bisa menjawab bersama-sama. Nanti kita akan memahami lebih dalam lagi. Ya, untuk minggu ini kita membuat rangkuman bersama. Setiap orang harus menyumbangkan. Yang kemarin belum menulis, hari ini, mulai hari ini harus menulis. Ya. Untuk siapa menulis? Tidak hanya untuk orang lain, tapi terutama untuk diri sendiri. Tidak ada alasan untuk menyembunyikan diri. Tapi kalau kamu punya kendala, Bu, saya benar-benar nggak bisa nulis, saya benar-benar panik kalau mau nulis, let me know. Ya, ada jalur, ada Jabri yang bisa hubungi pasiennya, bisa lewat email. Saya memahami ada beberapa mahasiswa mungkin sangat tidak nyaman dan perlu bantuan supaya dia berani untuk mengungkapkan. Dan itu tidak apa-apa. Tapi kalau itu karena kamu tidak bisa tidak mau membreak kendala itu akan jadi masalah untuk selanjutnya. Ya. Jadi tidak ada mahasiswa yang akan tertinggal di sini. Saya berharap semua bisa melewati aljabar linear dengan baik. Saya tidak mau ada yang tidak lulus. Ya. Kuis 1 sudah cukup baik saya kira, dan nanti kuis 2 dan semua pekerjaan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, refleksi sudah muncul dan surprisingly beberapa mahasiswa sudah setor refleksi. Mahasiswa kelas A. Nah, tapi mahasiswa kelas A belum ada yang respon untuk lembar kerja. Kelas B sudah banyak yang respon untuk lembar kerja, meskipun refleksinya belum. Ya, refleksi masih ada beberapa hari, silakan dipikirkan. Dan itu mudah sekali, itu banyak kamu bisa mencari sumber belajarnya, dan kalau pengalaman belajar itu kamu tulis pengalamanmu sendiri. Oke, terima kasih Kak Lia, terima kasih Kakak Asda semuanya, terima kasih mahasiswa semuanya.
untuk pagi hari sampai siang yang sangat menyenangkan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih ya. wabarakatuh.